Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Renesa Balkis, perwakilan dari tim KKN PPM UGM Desa Kute, Mandalika, Lombok. Hari ini kita akan belajar tentang pemasaran digital bagi homestay Desa Kute melalui Instagram. Nantinya, bila Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya mempelajari video ini dan kelas ini hingga selesai, akan ada tips dan trik untuk meningkatkan performa Instagram yang Bapak Ibu miliki, khususnya dalam bisnis homestay. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan aplikasi Instagram. Instagram adalah aplikasi berbagi foto maupun video yang niat awalnya hanyalah sebatas hiburan. Kita bisa berbagi kesenangan maupun momen-momen yang ada di hidup kita. Namun, seiring berjalannya waktu, Instagram akhirnya bisa menjadikan sebuah lahan bisnis ataupun memasarkan produk. Jadi, mari kita saksikan video selanjutnya. Mengapa kita memilih Instagram sebagai platform digital untuk memasarkan bisnis kita di era sekarang? Ada 4 alasan yang mendukung hal tersebut. Yang pertama, 42 juta pengguna Instagram di Indonesia mengetahui produk bisnis berawal dari Instagram. Jadi, Instagram memang sangat begitu besar perannya untuk mengenalkan produk baru ataupun layanan baru yang memang saat ini sedang berlaku atau beredar di pasaran. Salah satunya homestay yang ada di Lombok. Yang kedua, lebih dari 14 juta pengguna Instagram setiap harinya selalu membuka akun bisnis Instagram setidaknya 1 kali. Jadi, ketika memang 14 juta pengguna itu membuka Instagram bisnis, bisa jadi ada peluang yang memang bisa Bapak, Ibu, ataupun teman-teman dapatkan. Yang ketiga, sepertiga atau 34% dari para pengguna Instagram lebih banyak dilihat foto dan videonya dari Instagram bisnis. Jadi memang kepemilikan Instagram bisnis ini berperan untuk menumbuhkan bisnis sendiri diketahui oleh banyak orang. Mulai dari pengunjungnya sering melakukan kunjungan ke profil kita maupun foto dan video yang memang nantinya akan kita unggah. Nah, yang terakhir, 80% peningkatan penjualan. Artinya, ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya memiliki akun Instagram bisnis, diharapkan dan bahkan bisa sampai 80% peningkatan penjualan ataupun pemesanan homestay karena memang Instagram ini sudah banyak banget di-download oleh para penduduk Indonesia yang jumlahnya begitu banyak. Nah, artinya visualisasi yang memang dihadirkan dalam konten di Instagram memberikan dampak bagi para calon pembeli ataupun calon pengguna homestay untuk akhirnya menggunakan layanan yang kita berikan dan kita promosikan di dalam Instagram. Nah, itulah 4 alasan yang memang kenapa sih saat ini Instagram begitu penting untuk bisa mempromosikan ataupun meningkatkan bisnis kita dari sekarang. Jadi, mari kita pelajari. Sekarang kita melangkah lebih jauh tentang Instagram. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pernahkah mendengar mengenai algoritma Instagram? Bila kita mengetahui hal ini, kita akan bisa memaksimalkan penggunaan Instagram hingga akhirnya meningkatkan keuntungan bisnis homestay yang ada di Desa Kute. Mari kita ulas satu persatu. Perjalanan Instagram dimulai dari 2010. 2010 Instagram diluncurkan dan akhirnya bisa digunakan oleh banyak pihak di seluruh dunia. Hingga akhirnya 2016 Instagram menggunakan teknologi yang namanya algoritma. Dan di tahun 2018 hingga 2020 algoritma Instagram akhirnya berkembang dan bisa kita ketahui untuk bisa mempelajari gimana penggunaan Instagram agar bisa meningkatkan konten yang kita buat menjadi konten yang kita buat mampu meningkatkan peluang dari bisnis yang telah kita miliki, yaitu homestay. Jadi sebenarnya apa sih algoritma Instagram itu? Jadi, apa hubungannya algoritma dengan Instagram? Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya lihat pada layar, ada beberapa pertanyaan yang akhirnya itu menjadikan sebuah data untuk algoritma di Instagram bekerja. Tujuannya apa? Sama seperti ketika
Bapak Ibu mencari produk di Google. Akhirnya produk tersebut akan muncul ketika Bapak Ibu dimanapun berada ketika sedang berselancar dengan digital. Misal di Google ataupun di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, itu adalah algoritma bekerja. Nah, untuk Instagram sendiri, dengan pertanyaan konten apa yang kamu buka, yang kamu sukai, dan saat ini sedang kamu cari, itu yang akhirnya nanti algoritma Instagram bekerja dan merekomendasikan kita untuk bisa memanfaatkan konten-konten yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Misal saya di sini adalah seorang traveler yang akan mengunjungi Lombok. Di situ saya akan mencari tahu keindahan Lombok lewat Instagram. Dan akhirnya saya memutuskan untuk penginapannya gimana ya nanti di Lombok. Nah, dengan saya mencari tahu tentang Lombok di Instagram, akan banyak muncul rekomendasi-rekomendasi dari hasil algoritma Instagram bekerja hingga akhirnya nanti homestay Bapak dan Ibu semuanya bisa terangkat dan diketahui oleh para pengunjung ataupun calon target yang akhirnya bisa menjadi orang yang menginap di homestay Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa Instagram bisa meningkatkan bisnis Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi secara jelasnya gimana sih algoritma itu bekerja? Mari kita lanjutkan videonya. Terus semangat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah profile homestay. Di sini adalah informasi singkat namun penting yang bisa kita berikan. Mulai dari nama homestaynya, letak homestaynya di mana, dan nomor yang bisa dihubungi hingga akhirnya bisa langsung terkoneksi dengan nomor WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan link untuk bisa langsung menghubungkan nomor WhatsApp dan bisa ditaruh di profil homestay yang dibuat. Yang kedua adalah konten yang diunggah. Konten itu sebenarnya apa sih? Konten itu adalah foto ataupun video yang akhirnya menjadi sebuah desain yang bisa kita berikan kepada followers kita ataupun target pengunjung homestay. Nantinya konten ini bisa kita pelajari gimana caranya informasi ini membantu bagi para pencari homestay ataupun traveler yang akan berkunjung ke Lombok. Nah, yang ketiga adalah keterangan atau caption. Ini adalah jurus jitu untuk memaksimalkan kinerja dari algoritma Instagram agar bisa meningkatkan bisnis Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Keterangan atau caption itu adalah keterangan gambar atau keterangan konten yang kita buat. Nah, keterangan konten ini bisa dibilang ataupun harus bisa untuk mengajak para followers kita atau para yang melihat gambar kita untuk bisa berkomentar. Nah, cara berkomentarnya gimana? Kita tulis dalam caption. Gimana nih perjalanan di Lombok? Apakah seru? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang akhirnya menimbulkan jawaban-jawaban yang bisa diberikan oleh para followers kita. Nah, itu caption yang salah satu menjual atau caption yang salah satu mengangkat kinerja algoritma Instagram hingga akhirnya bisa meningkatkan bisnis ataupun meningkatkan informasi dari homestay kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu teman-teman lihat semuanya, ada tulisan yang berwarna biru dengan tanda pagar. Itu disebut dengan hashtag. Nah, hashtag itu bekerja untuk apa? Nah, biasanya ketika kita membuka Instagram, ketika mencari informasi, itu kita melihat atau mengetik dengan singkat tentang informasi yang kita ingin cari. Misal saya ingin berkunjung ke Lombok. Nah, ingin mencari penginapan murah. Biasanya saya langsung mencari penginapan murah Lombok, homestay Lombok, homestay murah Lombok, homestay Lombok murah. Nah, kata-kata pendek tersebut yang memang berkaitan dengan konten ataupun bisnis kita, itu adalah hal yang paling membantu untuk algoritma bisa merekomendasikan para pengguna Instagram bisa mengunjungi profil kita dan akhirnya bisa berminat mendatangi ataupun mencoba pengalaman menginap di homestay kita. Nah, itu adalah tiga dari algoritma Instagram bekerja yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi tiap aspeknya. Jadi, terus semangat. Nah, itulah algoritma Instagram. Jadi, dia akan terus berkembang atau memperbaharui
peningkatan kerjanya, namun akan memberikan banyak manfaat khususnya bagi kita para pelaku bisnis di Instagram. Jadi, mulai sekarang mari kita belajar mengenai Instagram lebih dalam. Semangat! Ada 3 tips and trik sederhana untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa lakukan. Yang pertama adalah unggah konten. Unggah konten di sini maksudnya adalah 2 aspek, konten yang bertema maupun punya guideline sendiri. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya lihat di konten yang bertema, ini adalah sebuah homestay yang ada di Jogja. Jadinya mereka membuat informasi konten yang tidak hanya melulu soal jualan, tapi juga berisi tentang informasi ataupun edukasi yang akhirnya bisa menarik orang untuk bisa memfollow kita mengenai destinasi wisata Lombok. Jadi kalau bisa dilihat sisi kanan yang paling bawah dan juga sisi kirinya itu adalah penampakan dari homestay yang dibuka di daerah Jogja dan juga di tengah bagian atas. Nah, sisanya dari yang tidak ada kolom merahnya itu adalah informasi tentang wisata yang ada di Jogja. Nah, itu adalah konten yang bertema. Kenapa konten yang bertema? Karena tema-tema yang menarik sebenarnya membuat emosi dari para followers ataupun emosi dari para pengunjung yang ada di Instagram kita ingin memfollow dan like ataupun mengkomen apa yang akhirnya kita buat. Jadi konten yang bertema itu tidak melulu soal jualan, tapi juga kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para followers yang ada di Instagram kita. Nah, yang kedua adalah punya guideline sendiri. Guideline ini adalah sebuah rangkaian kerja yang tersusun khususnya untuk mengunggah konten. Misal dalam seminggu kita akan mengupload konten 3 kali. Nah, dalam 3 kali ini bakal apa aja nih? Apakah tentang kamar homestay, wisata Lombok, dan juga kamar homestay lagi. Nah, ini perlu adanya guideline ataupun rancangan yang tersusun hingga akhirnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa memaksimalkan Instagram itu bekerja untuk meningkatkan bisnis kita. Yang kedua adalah unggah Instastory. Kalau yang tadi unggah konten, Instagram juga bisa mengunggah Instastory. Nah, Instastory itu seperti apa? Kalau bapak-bapak dan ibu teman-teman semuanya lihat di pojok kiri layar, itu ada layar home Instagram kita. Nah, untuk mengupload Instastory bisa mengklik yang paling bawah, lanjut di yang paling kiri. Nah, hasilnya adalah di sebelahnya salah satu foto tentang wisata yang saat itu sedang diabadikan oleh pengguna Instagram. Nah, di sini ada tulisannya Torrey Pines Gliderport. Nah, itu salah satu wisata di luar negeri ya. Nah, di sini Bapak, Ibu, teman-teman semuanya bisa berfoto ketika memang sedang mengunjungi Lombok dan akhirnya bisa menjelaskan bahwa itu adalah Pantai Kuta Lombok, wisata yang memang dekat dengan homestay kita, yang memang akhirnya bisa memberikan informasi setiap hari untuk para followers ataupun para pengguna Instagram yang berkunjung di profil kita merasa terbantu dengan informasi yang kita bagikan baik dari konten ataupun dari Instastory. Di sini kita bisa menggunakan tag lokasi ataupun tagar atau pagar yang memang akhirnya bisa kita buat lebih kreatif untuk menginformasikan bahwa inilah homestay kita yang akan membuat perjalanan ke Lombok lebih menyenangkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita bisa melihat hasil dari kerja kita menghidupkan Instagram kita. Nah, itu yang disebut dengan insight atau wawasan secara real time pada akun bisnis kamu. Jadi di sini kita bisa mengetahui sebenarnya kinerja dari Instagram kita setelah kita mengunggah konten tuh seperti apa sih. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari Instastory, ketika story itu diklik, akhirnya bisa dilihat bahwa yang profile visit atau orang yang mengunjungi itu ada berapa orang. Nah, di sini ada yang menarik adalah impression. Impression itu apa? Impression itu adalah seberapa banyak konten ini dilihat.
Nah, kalau di dalam layar dituliskan ada 891 impresi, berarti ada 891 gambar ini dilihat oleh orang. Bukan jumlah orangnya, tapi jumlah berapa kali konten ini dilihat. Itulah yang disebut dengan impresi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat Instagram bisnis, Bapak Ibu bisa mengklik bagian tombol insight yang akhirnya menjelaskan konten, aktivitas maupun pemirsa. Nah, di konten ini sendiri Bapak Ibu bisa melihat jangkauan ataupun impresi. Impresi seperti yang saya sebutkan, impresinya itu adalah di berapa kali sih konten ini dilihat oleh pengguna Instagram. Ternyata 6.165. Nah, jangkauan itu adalah seberapa luas konten yang kita buat itu bisa menjangkau pengguna Instagram yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Seperti itu. Nah, selanjutnya di aktivitas, tadi kita berbicara tentang konten. Di aktivitas kita bisa melihat kunjungan profil kita selama seminggu berapa banyak, ataupun juga klik situs web. Klik situs web itu yang tersedia di profil yang tadi kita tampilkan. Jadi nanti di situ Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa menaruh link pada bio untuk bisa langsung diklik. Nah, itu adalah klik situs web yang akhirnya bisa kita lihat aktivitasnya. Nah, kunjungan profil pun bisa kita ketahui, dan juga hari apa yang biasanya pengguna Instagram itu melihat konten-konten kita. Nah, ini akhirnya bisa merekomendasikan sebenarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya mengupload konten tuh di hari apa dan di jam berapa. Nah, ini bisa dilihat di insight. Nah, di pemirsa sendiri akhirnya kita semua pemilik Instagram bisnis bisa mengetahui sebenarnya followers kita ada di lokasi mana aja di Indonesia maupun di dunia, usianya berapa, jenis kelaminnya juga dibagi antara lelaki dan perempuan berapa. Nah, itu adalah informasi yang sangat membantu bagi para pemilik akun Instagram bisnis. Nah, itu adalah tips and trick yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua lakukan untuk mengetahui konten apa yang bagus, hingga akhirnya kinerja konten itu bisa dilihat efeknya sudah seberapa besar dari insight yang tadi telah dijelaskan. Jadi coba langsung dipelajari dan coba langsung dipraktekkan agar bisa memahami lebih jauh lagi dari adanya insight ataupun algoritma yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dia yang menarik. Setelah pandemi, apa ya yang dilakukan pertama kali dalam branding homestay khususnya di Instagram? Yang pertama adalah pastikan homestay sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Karena memang saat ini semua aspek bisnis berubah, salah satunya hotel, homestay, tempat penginapan yang memang dibutuhkan standar kesehatan yang tinggi karena kita akan mengajak orang luar menikmati bisnis kita. Nah, jadi pastikan homestay Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, informasikan dalam Instagram homestay bahwa homestay Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah mengikuti protokol. Jadi ketika memang sudah dilaksanakan protokol kesehatannya tapi tidak diberikan informasi atau dibuat branding kembali untuk mengangkat kepercayaan traveler menginap di homestay kita, itu sayang banget. Jadi langkah kedua adalah sertakan bukti atau foto yang memang menjelaskan bahwa homestay yang Bapak Ibu punya itu bersih, sehat, dan memang terjaga dari virus-virus yang memang saat ini ditakutkan atau dikhawatirkan bagi banyak pengunjung. Jadi kalau dilihat dalam layar, bisa dengan layanannya mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, sarung tangan, dalam memasuki arena homestay juga dites dulu suhu badannya maupun juga kebersihan-kebersihan yang dilakukan secara kontinu di homestay Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya punya.
yang akhirnya nanti akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan untuk para calon pengunjung bisa mengunjungi dengan suasana yang senang dan juga nyaman dan tidak khawatir. Nah, yang ketiga adalah ajak wisatawan untuk berfoto dan memberikan review. Nah, ini dia salah satu trik marketing yang memang saat ini dilakukan, memberikan review, memberikan testimoni. Yang memberikan testimoninya itu karena untuk homestay bisa dengan testimoni atau review yang memang sedang menikmati layanan homestay yang ada di Lombok ataupun yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, di sini akhirnya bisa mengangkat kembali kepercayaan ataupun mengangkat kembali branding dari kepemilikan homestay yang kita punya, hingga akhirnya bisa meluaskan capaian untuk kita bisa meningkatkan kembali penjualan kita setelah era new normal saat ini. Nah, belum lengkap kalau kita belum lihat contohnya secara langsung. Ini dia contoh konten Instagram yang menarik dan Bapak Ibu teman-teman semuanya layak untuk mencobanya. Mari kita lihat. Yang pertama, memperlihatkan pelayanan yang ramah. Nah, di sini Bapak Ibu bukan cuma menjual dari bentuk fisik dari tampilan homestay yang ada di Lombok, tapi juga memberikan nilai atau value yang diberikan dalam foto. Misal, we serve with love. Kami memberikan pelayanan dengan cinta. Nah, itu bisa Bapak Ibu dan teman-teman berikan dalam konten Instagram yang nantinya diupload. Nah, yang kedua, memperlihatkan halaman depan atau teras homestay. Nah, ini juga yang akhirnya meningkatkan keinginan bagi calon pengunjung untuk mengunjungi homestay kita, karena balik lagi bahwa secara naluri ya kita lebih suka hal-hal yang visual atau hal-hal yang sudah terlihat, buktinya seperti apa dan gambarannya seperti apa. Nah, di sini perlu juga untuk memperlihatkan halaman depan ataupun kondisi homestay yang memang Bapak Ibu teman-teman semuanya miliki. Selanjutnya adalah berikan paket atau promo menarik. Nah, di sini yang akhirnya bisa meningkatkan keinginan bagi para pengunjung untuk cepat-cepat melakukan booking ataupun reservasi di homestay Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena mendengar kata diskon tuh langsung kayak aku pengen deh. Nah, itu dia. Selanjutnya memperlihatkan isi kamar yang akan disewakan. Selain dari halaman depan, kamar juga adalah hal terpenting untuk kita informasikan, karena kamar adalah sebenarnya hal yang memang menjadi kunci utama bagi para pencari homestay untuk bisa beristirahat dengan nyaman setelah berwisata di Lombok. Nah, yang terakhir adalah menampilkan furnitur yang ditawarkan dan memvisualisasikan bahwa homestay bersih dan nyaman. Jadi sebenarnya homestay walaupun sederhana, tapi ketika dilihat bahwa furnitur yang diberikan itu bersih maupun penataannya juga cantik, dengan diberikan bumbu-bumbu value dalam desain kontennya atau foto yang diunggah, itu akhirnya bisa meningkatkan branding dari homestay yang bisa Bapak Ibu teman-teman lakukan semuanya di Instagram. Nah, itu dia contoh gambar-gambar yang memang bisa dilakukan hingga akhirnya nanti bisa meningkatkan kepercayaan dan keinginan bagi para pengunjung untuk mencoba homestay Bapak Ibu dan teman-teman semuanya miliki. Nah, tadi sudah banyak banget rangkaian kelas yang sudah saya berikan. Sekarang kita main tebak-tebakan. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah memahami lebih dalam sebenarnya Instagram itu seperti apa sih? Nah, mari kita coba. Kalau dilihat dari gambar A dan gambar B, mana yang lebih baik? Sudah mendapatkan jawabannya? Jawabannya adalah A. Kenapa? Yang pertama, di sini memperlihatkan bahwa homestay terlihat dengan jelas dan gambarnya pun terang. Kalau yang di sini, kalau yang B, kualitas gambarnya lebih biasa aja dibanding yang A, dan juga informasinya kurang informatif. Kalau kita lihat di A itu ada tulisan unit berbah 9. Nah, itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa menjelaskan secara langsung dan secara rinci
homestay yang memang kita miliki. Dan juga di konten A mereka juga memberikan informasi dari nomor WhatsApp ataupun website yang bisa dikunjungi. Nah, itu dia kenapa A atau B, dan di sini jawabannya adalah A. Mari kita ke soal selanjutnya. Mana yang lebih baik? A atau B? Nah, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena fokus terhadap fasilitas yang memang disediakan oleh homestay, yang memang juga berhubungan dengan bisnis yang dijalani. Kalau kita lihat di B, itu adalah cowok yang berfoto dengan bunga. Nah, apa hubungannya dengan homestay? Yang sebenarnya bisa jadi berhubungan, tapi lebih jelas tentang homestay itu pada poin A, karena gambaran homestay itu terlihat seperti apa, terus furnitur apa yang kita berikan di homestay. Nah, itu yang lebih informatif dan akhirnya merasa terbantu para followers ataupun para pencari homestay, yang akhirnya bisa membuka peluang bisnis ataupun peluang keuntungan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Soal selanjutnya adalah A atau B, mana yang lebih baik? Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena di sini kita menggambarkan lagi sebenarnya apa yang berhubungan dengan bisnis kita. Jadi di sini kesimpulannya bisa kita ambil adalah ketika ingin membuat konten yang kita buat harus berhubungan dengan bisnis kita. Walaupun misal informasi edukasi, misal wisata apa yang cocok di Lombok, nah itu kan berhubungan juga dengan bisnis kita. Tidak seperti yang ada di gambar B. Ini gambar apa? Saya tidak tahu. Apakah cuma sekedar tas aja kah yang memang hubungannya dengan homestay apa? Dan akhirnya memang di antara A dan B lebih menggambarkan bisnis homestay adalah A, yang memang menyuguhkan pelayanan yang ramah dan juga makanan yang enak disajikan di dalam homestay yang Bapak, Ibu, dan teman-teman punyai. Selanjutnya adalah mana yang lebih baik, A atau B? Nah, di sini bisa kita lihat nih, informasi mana sih yang paling membantu tentang homestay? Ayo dijawab. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di sini kalau dibanding A itu hanya menjelaskan alamat dan juga nomor WhatsApp. Nah, di B lebih lengkap lagi. Alamatnya apa? Harganya berapa? Dekat di mana, dan nomor-nomor yang bisa dihubungi, bahkan bisa langsung berkunjung ke website dengan sekali klik, karena itu warnanya biru menandakan itu bisa langsung diklik. Nah, terus selanjutnya, nah ini A atau B. Kalau teman-teman bisa menjawab dan benar, berarti teman-teman sudah paham. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan di sini, kalau dibandingkan antara dua konten, kita lihat atau fokus pada captionnya. Kira-kira lebih menjual yang mana dalam sisi bisnis? Apakah yang A atau yang B? Nah, kalau kita lihat sebenarnya jawabannya adalah A. Kenapa? Karena di sini selain menjelaskan dari gambar apa sih yang ingin kita berikan keterangan, dan juga di kolom A itu dia juga menjelaskan alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan juga hal-hal yang memang penting untuk bisa pengunjung homestay manfaatkan. Nah, selanjutnya mana yang lebih baik nih antara A atau B? Nah, ini konten ya. Jadi ini ada 6 konten dan 6 konten. Kita jawab. Jawabannya adalah B. Kenapa? Kalau teman-teman bisa fokuskan ke dalam layar, di sini kontennya itu yang B ada value-nya. Ada gambar extra clean, we serve with love. Nah, kalau yang sebelah sama, dia juga bisnis homestay tapi kontennya nggak jelas. Ada kucing yang sedang kawin yang hubungannya dengan bisnis apa. Ada pemandangan yang tidak begitu jelas hingga akhirnya tidak menjual dalam sisi bisnis. Jadi untuk sisi bisnis dari dua konten yang kita lihat ini sebenarnya adalah poin B. Dan ketika kamu benar menjawabnya, selamat. Nah,
Itu dia rangkaian tebak-tebakan atau kuis yang akhirnya bisa melihat pemahaman Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya apakah sudah mengetahui lebih dalam penggunaan Instagram secara maksimal untuk bisnis homestay yang dimiliki. Perlu diketahui bahwa hingga Mei 2020, pengguna Instagram di Indonesia jumlahnya mencapai 69.270.000. Begitu besar ya. Nah, jadi berapa nih peluang yang akan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ambil untuk bisa mempromosikan homestay, khususnya mempromosikan Kuta sebagai destinasi yang memang saat ini menjadi teratas di Indonesia. Nah, maksimalkan peluang itu, maksimalkan potensi tersebut, terus belajar, selamat mencoba, dan semoga sukses bagi keberlangsungan bisnis Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya di homestay Desa Kuta Mandalika. Saya Renesa Balkis, terima kasih banyak telah mengikuti rangkaian kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.